Wadzalika lan utawi mungkul mazkur iku bidu'a kelawan doa ngaken bidu'a kelawan doakan, yaitu dengan cara mendoakan kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan berilah rahmat kasih sayang mereka berdua sebagaimana mereka sayang kepada saya ketika masih kecil. Itu jangan dilupakan sebagai amanah mendoakan demikian kepada orang tua walaupun orang tua setelah meninggal dunia. Wal istighfari lan nuwunaken ngapura. Wal istighfari lan nuwunaken ngapura lahuma marang karu-karune walidaini. Selain berdoa memohonkan ampun dosanya kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa jami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat. Ya Allah, kami mohon ampun dosa buat kami sendiri, kedua orang tua, dan seluruh umat Islam laki dan wanita. Itu perbuatan baik anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Wabit tasadduqi lan kelawan nyedekai anhuma sangking karu-karune walidain. Kita punya kelebihan rezeki untuk kita makan sendiri, istri, anak-anak, punya ibu, punya ayah sudah meninggal dunia, kita sedekahi. Itu adalah manfaat berguna bagi orang yang sangat hidup. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, ada seorang bertanya, Ya Rasulullah, inna ummi qad matat, afa yanfa'uha law tasaddaqtu biha? Qala na'am. Rasul, ibu saya telah meninggal dunia. Iya, bagaimana kata Nabi? Seandainya saya sedekahi, apakah bermanfaat sedekah itu buat ibu saya yang telah meninggal dunia itu? Nabi menjawab, qala na'am, iya bermanfaat. Pahalanya diniati dia hidayahkan kepada ibunya yang meninggal dunia. Kata Nabi, manfaat kepada orang yang meninggal dunia itu. Oleh karenanya walaupun amalnya orang lain juga bermanfaat untuk orang yang sudah hidup, sudah meninggal dunia, dengan cara pahala amal baik itu dihadiahkan kepada orang yang hidup, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Adapun hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam in qata amaluhu, apabila manusia itu meninggal dunia lalu amalnya putus, itu artinya bukan berarti amal baiknya orang yang hidup yang disediakan untuk orang mati tidak sampai. Tidak begitu pengertiannya.
Jadi memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluh." Bila anak Adam manusia mati, putuslah amalnya. Itu bukan berarti amalnya orang hidup itu tidak akan sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maksud hadis itu artinya kalau orang sudah meninggal dunia, sudah nggak punya beban kewajiban mengerjakan sholat, sudah tidak ada punya beban mengerjakan ibadah, tidak ada beban mengerjakan perintah-perintah karena sudah meninggal dunia. Adapun doanya orang yang hidup, amal baiknya orang yang hidup, apa sedekahnya, apa zikirnya, yang dihadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia sampai kepada dia. Sampai kepada dia. Sehingga di sini diterangkan, maka anak yang baik itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, antara lain dengan cara bersedekah. Saya bersedekah, hadiah apa pahalanya saya hadiahkan kepada untuk ayah dan ibu saya yang telah meninggal dunia. InsyaAllah sampai pahala itu kepada ibu dan bapak kita yang tidak meninggal dunia. Wa bi qada'i duyuni malan kelawan nyawiri pira-pira utangi walidain. Ayah punya hutang, ibu punya hutang, ketika hidup belum sempat dibayar, maka anak yang tahu kalau punya hutang itu dibayari oleh anaknya. Begitu. Sehingga hak adami yang menyangkut hutang bebas karena disauri oleh anaknya tersebut. Wa tanfidi wasayahuma, dan melangsungkan wasiat-wasiati walidaini. Apa yang dipesankan oleh ayah, oleh ibu ketika hidup, itu dilaksanakan oleh anaknya. Itu termasuk berbuat baiknya anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Orang yang benar-benar sayang kepada orang tua tentu akan berbuat baik kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Karena apa? Dalam hadis lain diterangkan, mal mayyit fi qabrihi illa kal gharikil mughawwif yantajiru da'watan talqahu min ibnihi aw sadiqi aw ahli aw sadiqillah fa idza laqaithu kanat habba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang telah ada di kubur, orang yang telah meninggal dunia itu laksana orang yang tenggelam di tengah lautan. Jauh dari rumah timur, barat, selatan, utara. Padahal orang yang namanya orang tenggelam selalu ingin mendapatkan pertolongan agar supaya menjadi selamat. Cuma di tengah-tengah lautan siapa akan menolong? Lalu kalau orang mati lalu minta tolong kepada siapa? Yang ditunggu-tunggu orang yang sudah meninggal dunia, kata Nabi, yang tajru da'watan talqahu min ibnihi aw ahlihi aw sadiqillah. Yang ditunggu-tunggu orang yang sudah meninggal dunia itu adalah doanya orang yang masih hidup. Apakah itu anaknya, keluarganya, suami atau istrinya, dan kawan-kawannya. Itu ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia, itu ditunggu. Doanya anaknya, doanya keluarganya, doanya kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dulu seperjuangan, itu selalu ditunggu oleh orang yang sudah meninggal dunia tentang doa-doanya. Wa idza lahiqathu, kata Nabi, kalau doa itu bersampai kepada orang yang meninggal dunia, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa orang yang hidup itu buat orang yang sudah meninggal dunia lebih baik, lebih dicintai, jauh lebih berharga, jauh lebih mahal daripada seluruh dunia seisinya ini. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tabrani, yang diriwayatkan Imam Tabrani. Salah satu di antara perbuatan baiknya anak kepada kedua orang tua yaitu lagi wabisilati arhamihi, dan menyambung familinya walidaini.
saudaranya ayah, ibu ayah dan meninggal dunia, disambung itu hubungan yang sudah putus. Kawan-kawannya ayah, kawan-kawannya ibu ketika hidup itu disambung itu oleh anaknya. Kalau Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan yang baik-baik kita, istrinya Siti Khadijah telah meninggal dunia. Kalau ada kawan-kawannya Siti Khadijah, Nabi memberitahukan itu kawannya Khadijah itu, dikasih itu makanan-makanan itu, korma di korma itu diberikan pada dia. Dia itu adalah kawannya Khadijah. Padahal Siti Khadijah sudah meninggal dunia. Karena baiknya Nabi Muhammad SAW itu buat istri. Wa birri asdiqaima, dan berbuat baik kepada kawan-kawannya walidaini, kawan-kawan ayah, kawan-kawan ibu. Itu kita berbuat baik kepada mereka karena mereka adalah kawannya ayah dan ibu ketika hidup. Wa ahli mawaddatima, dan orang-orang yang senang kepada walidaini. Siapa saja yang senang kepada ayah dan ibu, kita juga hubungi dengan cara yang baik. Karena dia adalah orang yang cinta kepada ayah dan ibu. Ayah kalau sakit dia menjenguk, ibu kalau sakit dia menjenguk. Lah kita, ayah ibu meninggal dunia, kita hubungi dengan baik orang-orang yang senang kepada ayah dan ibu. Itu adalah kesemuanya termasuk kesempurnaan perbuatan baik anak terhadap orang tua, kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Fadzalika, maka adapun hal tersebut kuluhu semuanya dalik itu minta mamil biri, ikut termasuk sempurnanya kebaikan. Kama waradat, sebagaimana telah datang di kalama apa al ahadisu, apa pira-pira hadis. Wa fid du'a ilan iku ing dalem doa akan lil mayyiti marang mayit, wa fil istighfar lan ing dalem nyuwun ngapunten lahu marang mayit, wa tasadduq lan nyedekai anhu saking mayit, naf'un utawi manfaat lahu marang mayit kafirun sing akeh. Di sini diterangkan mendoakan orang meninggal dunia, memohonkan ampun dosa orang yang sudah tidak ada di dunia, menyedekahi lewat haulan, mbai diholeh, kakeknya diholeh, ibu dan bapaknya diholeh, dengan cara menyedekahi, pahalanya diadakan kepada ayah dan ibu yang meninggal dunia. Di sini terangkan mempunyai manfaat yang sangat banyak buat orang yang telah meninggal dunia. Fayam bagi, maka seyukjanya, sebaiknya, selayaknya, lil insani kadhi menungsa, lil insani kandi manusia, apa layu kula yang tak uralali sapa insan, apa layu pada pakau tak lopaan si insan ala zalika ing atas mungkur fi haqi walidai ilm haqi wong tua luran insan khususan lebih-lebih, wa fi haqi ghairi malam haqi sa'liani walidaihi minal aqaribi saking pira-pira famili dekat, wa dawil huquqi lan wong-wong sing duwe hak ala insan wal muslimin lan wong-wong Islam kelan umumi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebaiknya orang yang masih hidup jangan melupakan mendoakan mayit, memohonkan ampun lewat tahlil, lewat zikir, lalu memohonkan ampun, lalu mendoakan bersama, lebih-lebih kepada kedua orang tuanya, umumnya kepada famili-famili lain, orang-orang yang punya hak kepada kita dan seluruh umat-umat Islam. Oleh karenanya kalau ada tetangga kita, ada kawan-kawan kita meninggal dunia, jangan segan-segan ikut mendoakan, memohonkan ampun dosanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya begitulah orang Islam, bukan hanya sayang kepada orang yang masih hidup, tapi sayang juga kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, yaitu dengan cara mendoakan, memohonkan ampun dosanya, menyedekahi orang-orang yang telah meninggal dunia sampai pahala sedekah itu.
Saya ulangi, pada ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, lalu ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, inna ummi qad matat, afa yanfa'u lau tasaddaqtu biha?" Ya Rasul, ibu saya telah meninggal dunia. Seandainya saya menyedekahi, saya hadiahkan palanya buat ibu saya, apa bermanfaat Nabi? Lalu Nabi menjawab, "Na'am, iya betul, itu bermanfaat. Sedekah pahalanya itu buat ibumu yang sedang meninggal dunia." Makanya ada istilah haulan di tengah-tengah kita, beristilah arbaki, hadiahkan pahalanya buat ibu dan bapak yang telah meninggal dunia. Kalau nasinya sih tidak akan sampai, orang mati nggak makan, tapi pahalanya yang sampai kepada orang yang telah meninggal dunia. Nasinya dan sebagainya yang nggak ada, orang mati nggak makan. Makan itu kan orang yang masih hidup, yang sudah mati nggak makan, tapi pahalanya sampai kepada dia. Lalu didoakan, "Oh ya Allah, terimalah apa kami yang baca, terimalah ya Allah apa yang kami telah membaca, apa itu tahlil, apa istighfar, apa istirham, dan yang kami sedekahkan, dan sampaikanlah pahalanya kepada orang tua kami, kakek nenek kami, saudara kami, seluruh umat Islam yang telah mendahului kami dengan membawa iman." Ia sampai kepada orang mati yang matinya itu membawa iman dan Islam. Ya, kalau yang mati itu orang kafir celeng molos, tentunya tidak akan memperoleh pahala. Tidak sampai itu. Tuma innahu mengkakari satu menit kelakuan iku yang bagi seyukjanya wa yustahabulan dan sunnatakan lil walidina kali wong tua apa ayu ini yang nulungi sapa walidaina auladahum ing pira-pira anak-anak walidaini ala biri mengatasi bagusaken aulad bil musamahati kelawan gawe kemurahan wa tarkil mudayaqati lan ditinggal gawe kesempitan fi talabil qiyam ing dalem mencari ngelakoni bil huquqi kelawan hak-hak wa mujalamatul istiqsa'i dan ngetoi ngatok-ngatokaken fi dalika ilmu mungkunu talabul qiyam siyama lebih-lebih fi hadhil azmati dalam zaman pada masa-masa ini. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak itu walaupun anak sudah tua itu punya kewajiban untuk berbaik kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan apabila di sampingmu kedua orang tuamu, bapak dan ibu, atau salah satunya telah lanjut usia, jangan coba-coba kamu membentak kedua orang tua satunya, dan jangan mengatakan kata tapi ucapkanlah ucapan yang baik dengan mereka itu. Nah, di akhir zaman, era semacam sekarang ini, sudah jarang sekali anak-anak itu menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karenanya, kedua orang tua ini hendaknya membantu anak-anaknya agar supaya memberi kemurahan. Artinya, umpamanya salah-salah sedikit, anak itu hendaknya dimaafkan oleh kedua orang tuanya. Kalau terlalu mengharapkan harus dihormati terus, masa sekarang anak-anak itu pengaruh budaya-budaya informasi lewat TV, lewat parabola, lewat koran, lewat majalah, banyak ingin sama dengan orang tuanya, menghormati orang tua sudah nggak mau lagi. Ya, walaupun tidak semuanya, banyak begitu sekarang. Dengan demikian orang tua itu hendaknya menolong anak-anaknya, beri kemurahan, jangan terlalu nuntut penghormatan anak kepada orang tua, tetapi harus dididik dengan cara yang baik, begitu. Lebih-lebih pada masa-masa era-era sekarang ini, allazi qallakang sedidik via inglim azminah apa albirru kebagusi wal barruna lan wong-wong sing berbuat baik. Di era sekarang ini anak-anak seolah-olah ingin sama, padahal mestinya menurut tata krama Islam, kalau ada orang tua, anak harus di belakang.
Kalau berjalan anak dengan orang tua, anak harus di belakangnya. Kadang-kadang nyalip anak itu di depannya. Kalau anak di bawah umur sih gak masalah. Sudah dewasa itu kadang-kadang ingin melebihi orang tuanya. Kalau anak-anak kecil sih nggak masalah, itu namanya ngerti. Sudah dewasa, kadang-kadang nyalip orang tuanya tahu di belakangnya. Kadang-kadang orang tuanya disuruh bawa-bawa barang-barang yang berat-berat, yang anaknya jalan-jalan linggang kangkung. Nah, itu apa nggak anak kurang ajar begitu itu? Apa itu akhlak Islamiyah? Tidak demikian yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fasadan merajalela fiha ing dalam hadil azmina apa al-uququ mendurhakai orang tua. Yang umum era sekarang sampun umum zaman mangken nikah berbuat baik anak kareng tua ampun rang-rang si umum nyaken ateh terekah anak kareng ibu kareng tuana. Ini umum Pak Bu. Karena demikian maka orang tua itu hendaknya mengerti membantu anak-anaknya, memberi kemurahan, jangan menyempitkan anak dalam melakukan hak-haknya orang tua. Begitu Pak. Artinya kalau salah-salah sedikit hendaknya dimaaf, jangan langsung lalu kecam oleh nak kamu kurang ajar nak, mudah-mudahan mati ditabrak sepur nak. Jangan begitu, orang tua kurang baik itu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya diberi hidayah dan taufik, petunjuk dan pertolongan ya Allah, dirubah sikapnya ya Allah, gitu yang baik. Kamu yang kurang ajar nah, mudah-mudahan nanti tabrak motor nak. Aduh bahaya ini. Padahal doanya kedua orang tua ayah dan ibu dikabulkan. Khawatir pas dikabulkan doa jelek. Ditabrak betul, tabrak sepur betul anaknya, ibunya semaput. Wa kathuralan banyak sapa al-akunah wong-wong sing padha mendurhake orang tua. Telah merajalela umum anak itu mendurhake orang tua yang berbuat baik sedikit sekali. Bahkan kadang-kadang ibunya oleh anak perempuannya dimusuhi. Apa ada? Ada itu. Ibunya dimusuhi oleh anaknya, saingan-saingan usaha. Anaknya usaha, ibunya usaha, rebutan saling maju sehingga ibunya dimusuhi oleh anaknya. Begitu juga anak laki-laki terhadap bapak, sama-sama pengusahanya, bapaknya dimusuhi supaya jangan laku, anak saja yang laku. Apa yang nggak kurang ajar itu? Ini mestinya sama-sama berlaku kan begitu, sama-sama berhasil, sama-sama untung. Bukan orang tuanya jangan maju, anaknya saja yang majulah gitu. Fa idza fa'ala mangko nalikane wis nglakoni sapa wong tuwa zaliki mungkul wa samahalan memberi kemurahan sapa wong tuwa auladahu ing pira-pira anake wong tuwa sallamahum mangko nyelametaken sapa wong tuwa ing aulad. Kalau orang tua berbuat begitu artinya memberi kemurahan, tidak menyempitkan anak, salah sedikit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti orang tua itu menyelamatkan anaknya daripada dosa mendurhakai orang tua. Kalau bapak dan ibu tidak memberi kemurahan dan tidak memaafkan, berarti sebaliknya membuat sebab kecelakaan anak. Begitu Pak Bu. Wa khallasahum lan nyelamataken sapa wong tua hum ing aulad min ismil uquqi saking dosane pira-pira ngelaraken wong tua. Memang saking perkara tertabu kang den hasilaken apa ali ngatasima min uqubati dunya saking pira-pira sisa dunya wal akhirati lan akhirat. Padahal anak yang mendurhakai kepada orang tua, baik kepada ibu dan bapak, siksanya selain di akhirat nanti, di dunia pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala siksa akibat mendurhakai, menyakiti hati orang tua, ayah dan ibu. Bentuknya bermacam-macam. Ada ekonomi melarat, susah terus dalam soal ekonomi, gak mikir kalau dianya itu melanggar, menyakiti ayah dan ibunya. Walaupun Allahumma tapi dirinya kurang ajar kepada orang tua, tentu itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum."
berdoalah kamu sekalian kepadaku, nescaya aku kabulkan kamu sekalian. Tapi ada syarat-syarat, antara lain ya kalau anak menghormati kepada kedua orang tua, jangan memutuskan hubungan dengan famili, kerabat dan sebagainya, jangan banyak-banyak dosa. Kalau banyak dosa, doyan riba, doyan rentenir, doyan harta wakaf, bagaimana akan dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada saat hidupnya Rasulullah Muhammad SAW, ada seorang laki-laki pergi jauh dalam keadaan pakaian yang compang-camping, rambutnya kotor macam-macam, sambil berdoa angkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Berdoa padahal sayang makanannya hasil haram, minumannya hasil haram, pakaiannya hasil haram. Nabi tahu itu tidak mungkin dia doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa anna yustajabu lahu, bagaimana dia akan dikabulkan oleh Allah wong makanannya hasil usaha haram, minumannya, pakaiannya juga demikian. Jadi ada syarat untuk dikabulkannya doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Min uqubati dunya, daripada siksa-siksa dunia, wal akhirati lal akhirat. Kalau orang tua memaafkan, memberi kemurahan, dosa-dosanya dimaafkan oleh orang tua, maka berarti orang tua itu insya Allah menjadi sebab menyelamatkan siksa-siksanya anak, baik ketika hidup di dunia maupun setelah pulang ke alam akhirat kelak. Wa hasala dan hasil lahu kadhi wong tua min thawabillah, saking ganjaran Allah taala, wa karimi jazailan mulia-muliani wa alsani Allah taala, ma apa barang wa ma iku afdalu, lebih afdal, wa akmalu, lebih sempurna, wa khairu, lebih bagus, wa abqara, lebih langgeng, min birril walida auladi, tinimbang saking oleh bagus pira-pira anak. Waqad qala, sungguh telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Memang dituntut anak supaya berbuat kepada baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Perintah Allah Subhanahu wa taala supaya anak berbuat baik kepada orang tua. Dan orang kalau ingin anaknya menghormati orang tua, ya dirinya hendaknya menghormat kepada orang tua. Dalam hadis, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya nanti anak-anakmu akan berbuat baik kepada kamu. Kalau kamu kurang ajar sekarang kepada orang tuamu, ya nanti anakmu kurang ajar juga. Itu dibalas. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, rahimallahu, muki-muki melasi, mudah-mudahan memberi rahmat, kasih sayang siapa Allah Ta'ala walidan kepada orang tua, anak yang menolong sapa walid walau tu ing anai walid, ala biri ingatasi oleh bagusi walid. Nabi Muhammad SAW mendoakan kepada orang tua, ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang tua yang menolong anak-anaknya untuk berbuat baik kepada anaknya. Artinya orang tua jangan terlalu keras, jangan terlalu kejam, bimbinglah yang baik anak-anak agar supaya menghormat, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau anak dimusuhi terus, dibentak-bentak terus oleh orang tua anak itu kadang-kadang ngancam itu. Wal yadalan beci wa safal walidani wong tua loro kulal hadari, dengan sepenuh takut minat doa saking doakan ala waladi bahaya ing atase anak walidani al-aki kang wani kang durhaka. Fa inna zalika mangko satune mungkul malkur iku ya zudu nambah apa dalik ing walad dararan bahayanya. Kedua orang tua, ayah dan ibu, hendaknya jangan sekali-kali mendoakan anak yang tidak menghormati orang tua doa yang bahaya. Nak, mudah-mudahan muki-muki kon nak ditabrak motor, nak ditabrak sepur, nak ini terus. Jangan berdoa begitu. Marah bagaimanapun
orang tua, ibu dan bapak jangan sampai mendoakan doa yang berbahaya untuk anaknya itu. Sebab doa demikian itu akan menambah bahayanya kepada anaknya. Kalau anaknya bahaya, orang tuanya penyesalan besar nanti. Ya akhirnya kembalinya juga kepada orang tua. Oleh karenanya lebih-lebih ibu marah bagaimanapun jangan sampai mendoakan doa jelek untuk anaknya yang sedang dalam tidak baik kepada kedua orang tuanya. Wa fasadan dan kerusakan wa aquqan lan oleh wani mendurhakai wa yaudulan kembali apa ba'duma setengah barang yatawala tukang timbul apa ma min dalika semengkul-mengkul uquq minad darari saking bahaya alal walidi ing atas wong tua fid dunya ing dalam dunia. Sebab kalau orang tua, ibu dan bapak mendoakan bahaya kepada anaknya, ini akan semakin tambah berbahaya. Akhirnya apa bahaya yang timbul dari anak itu juga akan menimpa juga kepada jahat, bisa kembali kepada orang tua juga. Dengan demikian orang tua selalu mendoakan yang baik-baik untuk anak, jangan mendoakan yang tidak baik untuk anaknya itu. Padahal wa du'aul walidu tawidungani wong tua, permohonan orang tua persoalan ring sepoda Allah Subhanahu wa taala mustajabul iku dikabulkan, dituruti dan sembadani sampatani sereng Allah Subhanahu wa taala. Bayam bagi mongko sebaiknya lahu bagi walid apa ayat wayen doakan sapa walid lahu kanggo walad wala yad'uwa lan ura doakan sapa walid alaihi melarat ing atas walid. Oleh karena sebaiknya orang tua mendoakan yang baik-baik untuk anak, jangan mendoakan yang berat-berat yang bahaya buat anaknya, agar supaya anaknya menjadi orang yang bagus sejahtera yang kembalinya juga kepada orang tuanya. Anak itu insya Allah akan menjadi baik berkat doanya orang tua, doa yang baik. Karena ibu sabar, ayah sabar, didoakan yang baik-baik. Insya Allah walaupun anak sedang nakal-nakal dia belum gimana, akan dibuat baik oleh Allah SWT berkah doanya orang tuanya itu. Faqad yuslihu makong kadang-kadang bagusaken ing walad, menjadikan baik pada walad sapa Allah Ta'ala. Kadang-kadang oleh Allah anak yang nakal, anak yang sedang brengsek itu dibuat baik oleh Allah Ta'ala bi barakati du'ahi, kelawan barakai doani walid, sebab barakah doanya orang tuanya. Faya'udu mengko kembali sapa walad baran hali dadi wong sing berbuat baik, maka anak akhirnya dengan barakah doanya orang tua menjadi orang yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dimusuhi walaupun anak sedang tidak baik kepada kedua orang tuanya. Bayan tafi mengko ngalap manfaat sapa walidu wong tua bibirihi kelawan oleh bagusi walad wa takhirul anteng adum tentram apa ainuhu meripati walid bisebab birri kebagusani walad wa yafuzulan bahagia sapa al waladu anak bisawabil birri kelawan ganjarani kebagusan wa selamat sapa walad min ismil uquqi sangking dosani wani ndurhake anak. Wallahu utawi Allah Ta'ala iku al muwaffiqu kang paring pertolongan wal mu'inu dan pertolongan. Pada hakikatnya anak dijadikan baik, yang membuat baik anak hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tugas orang tua berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ingat bahwa hakikat yang menjadikan anak itu baik bukan orang tuanya tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma ij'alna waj'al awladana min ahli ilmil khair. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami termasuk orang yang ahli ilmu dan ahli berbuat baik. Begitu doakan kepada orang tua. Summa anna lil auladi, kemudian bahwa iku kadu pira-pira anak al walidi wajib ing atas wong tua
apa hukukon hak-hak. Hadirin hadirat yang berbahagia, anak itu punya hak, kewajiban orang tua. Jadi kita sebagai orang tua punya anak, anak itu punya hak, kewajiban orang tua. Anak itu mempunyai hak sebagai kewajibannya orang tua. Apa antara lain? Wadzalika mengkono malkur minal huquq iku fil qiyami ing tepi bi kifayatim kelawan cukup-cukupane aulad. Termasuk haknya anak-anak lebih-lebih yang masih belum dewasa, belum bisa usaha sendiri, kewajiban orang tua, haknya anak itu kebutuhannya hendaknya dicukupi oleh orang tuanya sesuai dengan kemampuan. Madamu selagi tak langgeng sapa aulad iku muhtajina wong-wong sing butuh. Selagi anaknya itu masih butuh kepada kebutuhan pada bantuan orang-orang tua itu. Muhtajina iku butuh kabeh ila zalika marang mengkono kifayah. Lagi pula wa fi ta'didihim dan ing dalam mulam tatakramu aulad. Anak itu punya hak sebagai kewajiban orang tua, oleh orang tua dididik, diajari tata krama yang baik, dididik yang baik. Saya bukan orang ekstrim kalau sampean anak sampean di sekolah ke SD, SMP, SMA, SMU macam-macam, tapi ilmu-ilmu yang meneguhkan iman, meneguhkan akidah untuk memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak kalah pentingnya. Kalau diambil sebelah-sebelah akhirnya pinter tapi nakal, pinter tapi koruptor jadinya. Anak kita di sekolah SD monggo silahkan karena itu penting. SMP silahkan, SMU silahkan, SMU silahkan. Tetapi pendidikan yang meneguhkan keagamaan, meneguhkan agama, meneguhkan keimanan dan akidah itu tidak kalah pentingnya. Oleh karenanya kalau anak kita pagi misalnya sekolahnya di SD, sorenya hendaknya masukkan ke TPA, ke masjid, ke mushola-mushola untuk belajar agama. Jadi polanya pelajaran umum saja, pinter otaknya, tetapi nakalnya luar biasa. Pinter nyolong, pinter korupsi, pinter merubah nol. Itu bahaya itu. Wa husni tarbiyatim lan bagusi pendidikan aulad lan hidayatim lan nutuakin aulad ilal akhlaqil mahmudati kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Anak-anak sedang berkembang, akan remaja sedang dibawa oleh orang tua. Ayo nak berangkat nak hari Jumat nak, Jumatan nak ke Masjid Ampel, tunggu gitu. Dididik begitu bergaul, masyarakat pergaulan yang baik. Jangan diajak teler-teleran, nanti jadi teler betul itu. Sebab apa yang biasa dilakukan pada masa muda, pada masa tuanya juga akan biasa juga, gitu. Man sabba ala syai'in syaba alaihi. Barang siapa yang mulainya pada sesuatu, pada masa tuanya, pada masa itu juga. Oleh karenanya masih muda itu biasakan yang baik-baik, pergaulan yang baik-baik, pendidikan yang baik-baik. Jangan latihan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, Akibatnya kepada anaknya setelah tuanya menjadi tidak baik. Kalau anak tidak baik, orang tuanya juga katut menjadi tidak enak. Wasifatil hasanati lan sifat-sifat kang bagus, wal khisalil jamilati lan yakni budi pekerti yang bagus, wa hifdzihim dan memelihara aulad, wasiyanatim dan menjaga aulad min addadi dzalika saking lalawane mengkuno malkur, wa tahsini asma'ihim lan bagusaken pira-pira arani aulad. Kalau punya anak-anak dikasih nama yang baik. Nama yang baik itu apa? Nama yang mengandung pujian dan mengandung kehambaan. Abdullah, hamba Allah. Abdul Aziz, hambanya Allah yang Maha Mulia. Atau mengandung pujian Muhammad Ali, Ahmad Ali, Muhammad Faiz, Ahmad Faiz, begitu. Kadang-kadang orang Islam itu niru-niru budaya-budaya barat. Siapa namanya anaknya sampean? John Lennon. Wah, payah iki. John Lennon.
Kadang-kadang sebuah nama baik-baik dipanggil tidak baik-baik. Siapa namanya? Abdurrahman. Dipanggil bukan Abdurrahman, tapi Doraemon. Repot juga itu orang yang barat ke timur-timuran, orang timur ke barat-baratan. Wong namanya asalnya namanya baik-baik, anak perempuan namanya Aminah. Kalau dipanggil Aminah enggak noleh. Kalau enggak dipanggil Mince. Namanya baik-baik, namanya Aisyah. Kalau dipanggil Aisyah enggak senang. Kalau enggak dipanggil Ice. Padahal Mike Tyson, petinju kelas berat setelah masuk Kristen, setelah masuk Islam asalnya Kristen, menurut majalah Newsweek, ada 10 pastor di Amerika Serikat itu minta kepada Mike Tyson, Mike Tyson, kamu saya minta kembali lagi kepada semula, jangan musuh Islam. Sampean ribut pastor 10 di Amerika Serikat sebagaimana ditulis dalam majalah Newsweek. Tolong sampean kembali kepada agama yang semula, jangan masuk Kristen. Mike Tyson menjawab, tuan-tuan pastor, saya sekarang bukan pemeluk agama Kristen lagi, tetapi saya adalah pemeluk agama Islam. Kamu kalau manggil saya jangan panggil Mike Tyson lagi, tapi panggillah saya Malik Haji Abdul Aziz. Hei, itu orang barat ke timur-timur, yang timur malah Mince. Oh, sekarang sudah pandai-pandai yang beri nama yang baik. Wayaktaru dan memilihkan sapa wong tua lahum untuk aulad al ummahatil mubarakati ing ibu-ibu kang diberkahi minal manabiti saking gon cucukulan al hasanati kang bagus as-salati kang baik. Jadi orang tua ayah itu yang baik itu carikan istri. Kalau umpamanya ibunya meninggal dunia, carikan ganti ibu-ibu yang baik-baik, biar pengaruhnya nanti kepada anaknya juga baik-baik. Sebab orang tua laki-laki, orang tua perempuan ibu itu juga ada pengaruhnya kepada anak. Kalau orang tua baik-baik, ibu baik-baik, insya Allah pengaruhnya positif kepada anaknya. Ya kalau orang tuanya sudah suka-suka togelan, anaknya nanti bukan hanya togel, lebih parah lagi nanti. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang baik-baik, yang baik dengan Allah, baik dengan sesama manusianya, sehingga Allah Ta'ala ridho, manusia senang. Itulah orang yang bahagia dan sejahtera. Allah ridho, manusia senang. Inilah yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalain والفريقين من غرب ومن أعجمي مولاي صل وسلم الأبدا على حبيبك الخلق كل نبينا الأهمرون نهي فلا أحدون أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
هاي الهالك كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الفاتح لسيد محمد صلى الله عليه وسلم على اصحابه وعلى جميع الله تعالى وجميع العلماء المستحدثين القصور وقدوتنا في الدين الإمام من الشافعي عنا في مالك جميع ولصانه الذين بلغت رسل النفوس مولانا كان أحمد رحمة الله سنن أمثل ومن جواره أفضل الله على بركاتهم وجميع آبائنا وأمهاتنا الحسوب ديننا خاصة كل بإيمان غفر الله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال النار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأقربائنا وتلاميذنا وجميع من طلع عندنا ومن اجتمعنا معه في مجلسنا هذا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضير. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عز غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Moco sapa ingsun ana ingsun wan nabiyuna lan para nabi kabeh mingkop li saking sadure ingsun iku la ilaha illallah. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, paling utamanya bacaan saya dan yang dibaca seluruh nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Paling utama apa yang saya baca dan seluruh nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Itu Pak, mudah-mudahan kita senantiasa, enggak bisa lisan hati, senantiasa membaca la ilallah. Lebih dulu akhir hayat kita diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah sehingga kita mati husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Saya sampaikan tadi, ingat kata Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ya kalau punya dosa bagaimana? Ya mungkin di neraka dulu,
tapi akhirnya kan masih dikeluarkan dari neraka, dipindahkan ke surga karena memang matinya mati beriman. La ilaha illallah. Wa qala lan bersabda ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salam fima ing dalam barang yalwi kang nyritakaken sapa Kanjeng Nabi ing ma lillahi taala sa Allah taala la ilaha illallah. Di dalam hadis kursi firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda firman Allah, la ilaha illallah utawi la ilaha illallah iku hisni benteng ingsun. Wa man utawi sapane wong iku dakhala kang mlebu sapa man hisni ing benteng ingsun, amina mongko selamat sapa man min adzabi saking siksa ingsun. Allah berfirman, kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah benteng saya. Barang siapa yang masuk ke benteng saya, berarti dia selamat daripada siksa saya. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat tauhid la ilallah. Mudah-mudahan sekap melekat kepada kita, batin kita. Amin. Allahumma. Wa qala dan bersabda sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, jaddidu imanakum. Nganyar-nganyarno sira kabeh, memperbaharulah kamu semua imanakum akan iman kamu semua. Allah, Pak, kalau imannya para malaikat tetap tidak berubah-berubah. Tidak ada malaikat sekarang rajin beribadah lalu besok malas. Tidak ada malaikat begitu. Yang namanya malaikat terus tetap. Imannya tingkatan para nabi bukan kurang, semakin bertambah. Sudah tahu akan masuk surga, tetapi ibadahnya semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang repot kita, yang kus wa yazid, bisa bertambah, bisa berkurang. Kalau kemarin rajin berjamaah, ini seminggu sudah nggak pernah berjamaah. Kemarin berjamaah 1 minggu, akhir-akhir ini setengah bulan nggak pernah berjamaah. Ini namanya bisa berkurang, bisa bertambah. Lalu kalau semakin meningkat amal perbuatan kita, amal baik kita, berarti iman kita bertambah. Kok semakin susut, semakin malas baca Quran, semakin malas berzikir, berarti iman kita semakin kurang, semakin susut. Kata Nabi, perbaharulah iman kalian. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana cara memperbarui iman kami? Iman kita, Nabi. Kalau pada matur sapa sahabat, kaifa alika ya apa nujadidu, nganyar-nganyar sapa kita imanana ing iman kita. Kala ngendika menjawab sapa Nabi, aksiru, memperbanyalah kamu semua. Kata sahabat Nabi, bagaimana caranya kita memperbarui iman kita? Oh, kata Nabi, perbanyaklah baca la ilaha illallah. Aksiru padha ngekang-ngekang sira kabeh min qauli la ilaha illallah, saking maca la ilaha illallah. Sampai dalam berjalan juga la ilaha illallah, Pak. Ya cuma kalau di atas sepeda jangan keras-keras, lewat nyemplungan. Ini apa itu enggak ngerti. Ya pelan-pelan aja dalam hati. Begitu. Wa qala dan berfirman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah utawi subhanallah iku nisful mizan, separuh timbangan. Walhamdulillah utawi lafal alhamdulillah iku tamlahu, memenuhi apa alhamdulillah al mizan akan timbangan. Membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah itu isi separuh timbangannya amal. Sedangkan alhamdulillah karena separuhnya sudah terisi penuh, lalu alhamdulillah memenuhi timbangan amal. Oleh karenanya illallah, subhanallah, alhamdulillah. Makanya kita setelah sholat waktu minimal baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, diakhiri la ilaha illallah. Semoga timbangan amal kita bisa penuh dengan amal baik pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
Wa la ilaha illallah lan utawi la ilaha illallah maksudnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iku laisa ora ana la kadila illallah dunallahi. Karena Allah Ta'ala apa hijabun aling-aling, tidak ada penghalang antara itu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa warada lalu istumqa apa amudan satu ni kayu cagak min nurin dari cahaya. Ada tiang Pak Bu terdiri dari nur cahaya. Jadi kayak pilar ini pilar nur gitu. Waqifun ngatik baina yadayillahi ana ing dalem ngersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah cagak tiang terdiri dari nur berdiri tegak di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qala man qata tatakal maca sapa alqail wong sing maca la ilaha illallah, maka jika maca tatkala maca sapa alqail wong sing maca la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah ihtazza mengko goyang goncang apa zalikal amuduh mengkunu jaga. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada sebuah tiang yang terdiri nur dari cahaya tegak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia ini ada orang membaca la ilaha illallah, tiang cahaya itu bergerak-gerak. Lalu Allah berfirman, "Hei tiang, diam kamu." Tiang itu diam. Fayaqulullahu ta'ala mengqadahu sapa Allah ta'ala lahu marang cagak uskun meneng sira. Fayaqulu mengko matur sapa cagak kaifa askunu hale kaya apa askunu meneng kula walam taghfilan boten ngampunten panjenengan lika ilha marang wong sing maca la ilallah. Fayaqulullahu ta'ala mengqadahu sapa Allah ta'ala qad ghafartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahu marang ka ilha. Fayaskuru mau kemeneng sopo amud. Bapak-bapak, ceritanya ada dalam satu hadis, ada tiang nur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau ada orang yang baca la ilaha illallah di dunia bergerak gini-gini, Allah bilang, "Tiang, diam kamu." Kata tiang itu jawab kepada Allah, "Allah, bagaimana saya diam ya Allah? Sedang engkau belum mengampuni dosa orang yang membaca la ilaha illallah ya Allah." Lalu Allah jawab, "Hei tiang, diam kamu, karena saya sudah mengampuni kepada orang yang membaca la ilaha illallah." Tiang itu akhirnya diam Pak, tiang yang dari nur itu. Jadi itulah pengaruh besar, pengaruh sirri, rahasianya yang otak akal kita, mata kita tidak melihat, tapi tetap ada pengaruh besarnya bagi kita semuanya. Wa radalan tumqa wa aidan pula ainal abda satu menika ulah iku idza qala dalika maca sapa abd la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah lam tamur mengko lewat apa la ilaha illallah la ilaha illallah ala sayyatin ingati kealean fi sahifatin ing dalam buku catatan amal illa mahatha kecuali ngelebur apa la ilaha illallah ha ing sayi'ah hatta tidak sehingga nemu apa la ilaha illallah hasanatan ing kebagusan. Fataskunu mongko meneng apa la ilaha illallah ila jambi marang sisi hasanah. Di dalam hadis yang lain Pak, ibu saudara-saudara terangkan bahwa apabila hamba Allah membaca la ilaha illallah, kalau la ilallah itu lewat di sebuah catatan amal, kok kebetulan catatan amalnya jelek, maka amal jelek dan dosa itu terhapus dengan bacaan la ilaha illallah, sehingga yang catatan dosa itu terhapus menjadi perbuatan yang baik. Wa waradalan tumqa aidan alimani an apa satu kelakuan laukana tisupamon ono apa sama waktu pira-pira langit asap mukang pitu wal aradulan pira-pira bumi asap mukang pitu wa malan barang fihina ing dalem samawat la fi kifati ilm sunyum pring la wala ilaha illallah lan la
ana apa la ilallah iku fi kifati ing jumpring sauneh larajat yaktene ngungguli bihinna kalawan samatul ard apa la ilaha illallah lafal la ilaha illallah. Saking nilai besar agungnya pahalanya membaca la ilaha illallah, seandainya langit dan bumi ini mau ditimbang, sebelahnya adalah la ilaha illallah, sebelahnya langit dan bumi seisinya, tetap lebih berat bacaan la ilaha illallah. Sebelah kanan timbangan ini la ilaha illallah, sebelah kirinya langit dan bumi dan seluruh isinya, tetap langit dan bumi isinya kalah lebih enteng, lebih ringan, masih lebih berat, lebih berbobot la ilaha illallah. Itu maksudnya Pak. Wa ma utawi atas corada kang tumeka apa ma fi fadli hadil kalimat ing melengakan iki kalimah katsirun akeh syairun terkenal. Wal qasdu tawi maksuti iku al isyaratu awa isyuruh dunal istiqsar ngatok-ngatokaken. Wa yakfilan cukup fi ma'rifat ilm ngawuru iku utawi la ilallah ana apa satune la ilallah iku al kalimatu kalimah allati yadkhulu kang mlebu biha kelawan kalimah sapa al insan manungsa fil islami ing dalam Islam. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimah di mana harus dibaca apabila manusia masuk Islam. Baru dikatakan orang Islam apabila membaca dua kalimat syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa man utawi sapane wong khutima kang dipungkasi lau kadiman indal mauti nalikin mati biya kalawan la ilaha illallah wa zaman kaum memperoleh sapa man bisa adati kalawan kebahagiaan al abadiyah di air abadi